Pengertian pernikahan dalam Islam. Dari pengertiannya, menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Selanjutnya yaitu rukun pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada mempelai lelaki. Pelaksanaan pernikahan dimulai dengan prosesi akad nikah, wajib hukumnya bagi mempelai pria untuk hadir dan tidak boleh diwakilkan. Yang kedua yaitu ada mempelai perempuan. Berdasarkan syariat Islam, rukun nikah yang kedua yaitu adanya mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang perempuan haram untuk diperistri. Misalnya adanya pertalian darah, hubungan persusuan, dan hubungan kemertuaan dengan mempelai lelaki. Yang ketiga yaitu wali nikah untuk mempelai perempuan. Selain adanya mempelai laki-laki dan perempuan, dalam suatu pernikahan juga diperlukan seorang wali untuk mempelai perempuan. Umumnya wali nikah adalah seorang ayah kandung. Yang keempat yaitu dua orang laki-laki sebagai saksi nikah. Agar pernikahan bisa sah, wajib hukumnya untuk menghadirkan dua orang laki-laki sebagai saksi sah ijab kabul. Yang kelima yaitu adanya ijab kabul. Berasal dari kata Arab, ijab yaitu ucapan penyerahan yang diucapkan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Sedangkan qabul yang berasal dari kata qabul adalah ucapan pengantin laki-laki dan wakilnya atau tanda penerimaan. Usai kalimat qabul diucapkan, biasanya sang penghulu yang memimpin prosesi akan berseru dalam nada tanya sah, dan semuanya yang hadir akan menjawab serempak dengan sah. Syarat pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu kedua mempelai beragama Islam. Menikah dengan syariat Islam artinya kedua calon mempelai haruslah beragama Islam. Apabila salah satu mempelai non-muslim dan pernikahan dilakukan tidak menggunakan tata cara Islam, maka dianggap tidak sah. Yang kedua yaitu mempelai lelaki bukan mahram bagi calon istri. Pernikahan dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang tidak memiliki ikatan darah. Yang ketiga yaitu mempelai lelaki mengetahui wali akad nikah. Calon mempelai laki-laki wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Apabila ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh seorang wali nikah seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun nikah yang ketiga. Yaitu selanjutnya ada yang keempat, tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Dalam ajaran agama Islam, pernikahan akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji, meskipun ibadah haji merupakan suatu amalan yang baik dan benar. Namun, saat seseorang melaksanakan ibadah haji, maka diharamkan untuk melangsungkan pernikahan. Yang kelima yaitu tidak ada unsur paksaan. Pernikahan yang dilakukan tidak boleh ada unsur paksaan baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, pernikahan harus didasarkan karena perasaan cinta, keinginan, dan keikhlasan kedua mempelai untuk memulai hidup bersama. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Pertama yaitu melaksanakan sunnah Rasul. Yang kedua yaitu menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Yang ketiga yaitu menyempurnakan agama. Yang keempat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu mendapatkan keturunan. Yang keenam yaitu penyenang hati dalam beribadah. Yang ketujuh yaitu membangun generasi yang beriman. Yang kedelapan memperoleh ketenangan. Talak. Talak atau dalam bahasa Arab disebut tolak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Menurut kompilasi hukum Islam atau KHI, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hukum talak. Hukum talak menjadi wajib ketika terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Talak berhukum sunnah jika suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya atau nafkahnya.
atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Lalu, ada keadaan yang menyebabkan talak menjadi haram hukumnya, yaitu menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid dan menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. Selanjutnya adalah rukun talak. Yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya adalah balik, berakal dan kehendak sendiri. Yang kedua, yang dijatuhi talak adalah istrinya. Yang ketiga, ada dua macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara sarih atau tegas maupun dengan cara kinayah atau sindiran. Selanjutnya adalah macam-macam talak. Yang pertama, talak roj'i, dan yang kedua, talak bain. Talak bain terbagi menjadi dua, yaitu talak bain kubro dan talak bain sugro. Selanjutnya alasan jatuhnya talak. Yang pertama, ila, lalu li'a, sah. Selanjutnya adalah iddah. Masa iddah adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab dari kata al-iddah yang bermakna perhitungan atau al-ihsa. Dinamakan demikian karena seorang menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam menentukan selesainya masa iddah. Menurut istilah para ulama, masa iddah ialah sebutan atau nama suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa quru atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Ada yang menyatakan masa iddah adalah istilah untuk masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil atau karena ta'abbud atau untuk menghilangkan rasa sedih atas sang suami. Aturan-aturan dalam masa iddah. Yang pertama, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua, wanita yang diceraikan. Dan yang ketiga, wanita yang melakukan gugat cerai. Perubahan standar masa iddah dari haid ke hitungan bulan. Apabila talak tersebut masih talak roj'i atau talak 1 dan 2, maka masa iddahnya yang wajib diselesaikan oleh wanita ini bukan lagi dengan hitungan 3 kali haid, tapi sudah berpindah ke iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Apabila talak tersebut talak 3 atau talak bain, maka ia tetap hanya menyempurnakan sekali haid saja dan tidak berubah ke iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Hukum rujuk. Asal hukum rujuk adalah mubah atau jais, yang berarti dibolehkan. Namun, hukum rujuk dapat berkembang tergantung pada situasi suami istri tersebut. Hukum rujuk menjadi wajib, khusus untuk laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, dan jika pernyataan talaknya jatuh sebelum dirinya menyelesaikan hak-hak istrinya. Kalau belum selesai, suami wajib mengajak istri rujukan kembali. Merujuk menjadi sunnah hukumnya jika bersatu kembali lebih bermanfaat daripada meneruskan proses perceraian. Namun, akan menjadi makruh jika berpisah lebih baik daripada menjadi kembali bersama. Hukum rujuk dapat menjadi haram jika bersama kembali dalam pernikahan justru membuat istri semakin menderita. Selanjutnya adalah cara rujuk. Pada dasarnya, semua ulama sepakat jika cara rujuk adalah dengan ucapan. Baik itu dengan ucapan kalimat jelas seperti aku rujuk denganmu, atau dengan ucapan dengan makna tersirat seperti aku kembali padamu.